Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Septriasta dengan NIM 130119038 dari kelas IF 4302. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video presentasi saya tentang tugas besar tahap 1 saya mengenai clustering. Dan tidak membuang-buang waktu lagi, saya akan langsung masuk ke dalam codingan saya. Pertama-tama yang saya lakukan itu adalah mengimport library, di mana library ini akan membantu saya dalam mengerjakan tugas besar ini. Di sini saya akan menggunakan Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, Scalar Preprocessing, Min-Max Scalar, Scalar Cluster untuk import k-means. Nah, lanjut di sini saya menggunakan JDown untuk membaca isi dari Google Drive saya, di mana isi Google Drive saya itu merupakan datasetnya. Datasetnya itu merupakan kendaraan train.csv. Di sini untuk membaca datanya, dan ternyata setelah kita lihat, ternyata datanya itu memiliki 285.831 rows dan 12 columns. Dan lanjut, kemudian saya akan masuk ke dalam eksplorasi data. Saya mengecek shape-nya sama dengan yang di atas ini. Kemudian saya akan mengecek summary informasi dari data tiap atribut. Nah, di sini dapat diketahui bahwa di sini ada count di 285.000, ya, sama dengan yang rows ini. Kemudian min, ada minnya, ada std, minimal, angka minimalnya, dan seterusnya. Kemudian lanjut. Nah, sebelum saya masuk ke eksplorasi tadi, saya menemukan bahwa saat saya mengecek filenya, ternyata ada data none. Nah, data none itu merupakan data yang memiliki nilai yang kosong gitu, dan atau nol. Nah, maka dari itu saya akan mengecek dulu data mana saja sih yang memiliki data yang nol. Nah, dan hasilnya di sini terdapat bahwa data selain ID dan tertarik, datanya ini memiliki nilai-nilai nol. Nah, oleh karena itu, karena data nol tidak dipakai, maka saya drop. Nah, setelah saya drop, kemudian lanjut, saya ingin mengecek tipe-tipe data setiap atribut datanya. Nah, di sini yang dapat kita ketahui adalah ada integer, object, float. Nah, itu saja. Dan di sini kan kita akan menggunakan rumus matematika nanti. Nah, saya ingin mengecek juga nanti jenis kelamin itu dalam rumus matematika tadi nanti. Dan di sini objek itu merupakan string, di mana string itu kan kita tidak bisa memasukkan ke rumus matematika. Maka dari itu saya assign dari objek ke integer dengan cara membuat variabel baru. Di sini saya def kelamin itu. Untuk data jenis kelamin, wanita itu saya send 0, pria saya send 1, terus saya replace. Kemudian lanjut pada di sini umur kendaraan, saya kurang dari 1 tahun saya send 0, 1 tahun saya send 1, dan seterusnya. Kemudian setelah sudah berubah semua menjadi data integer, nah maka dari itu saya akan dicek setiap atribut ini apakah ada data yang duplikat kah? Karena ada kemungkinan data-data tersebut ada yang duplikat. Setelah saya cek, ternyata data duplikat tersebut tidak ada. Dan lanjut, karena tidak ada data duplikat, saya akan masuk ke dalam histogram. Nah, di sini saya menggunakan histogram itu supaya saya akan ngedrop data yang tidak saya gunakan nantinya, atau data yang tidak berpengaruh lah dalam task ini. Oleh karena itu, setelah saya buat histogramnya di sini, ternyata dapat dilihat di sini ID datanya itu, histogramnya itu datar di atas semua, di atas 15.000 semua. Dan karena kenapa dia datar semua? Karena data ID itu berbeda-beda dari dari satu sini sampai paling bawah, sampai 285.000 ini. Dan karena data itu tidak berpengaruh dengan ketertarikan pelanggan terhadap membeli kendaraan, jadi saya drop. Setelah saya drop, kemudian, nah di sini saya mencoba untuk ngecek apakah ada data duplikat setelah kita mengedrop sesuatu, dan ternyata ada. Nah, di sini saya dapat kesimpulan bahwa kenapa sebelumnya ini tidak ditemukan data nol. Nah, karena di histogram tersebut, karena data ID ini kan berbeda-beda semua. Nah, otomatis semua ini jadi tidak ada terdeteksi duplikat sama sekali. Nah, jika kita hapus data yang berbeda itu, data ini, dan yang lainnya pasti ada yang data duplikat. Oleh karena itu, saya drop lah data duplikat tersebut. Kemudian saya lanjut kepada korelasi. Nah, dalam korelasi ini saya akan menggunakan heat map.
pada heat map tersebut dapat dilihat bahwa nilai korelasi yang mendekati nilai 1 itu hubungan korelasi itu semakin tinggi, dan kebalikannya itu jika dia nilainya itu sangat menjauh dari 1 itu, maka semakin jauh nilainya dari nilai tertinggi, semakin rendahlah hubungan korelasi terhadap hubungan korelasi antara dua data tersebut. Dan di sini saya mendapatkan saya akan mencari hubungan korelasi yang paling tertinggi. Nah, di sini dapat kita lihat umur kendaraan dan umur adalah hubungan korelasi yang paling tertinggi. Nah, maka dari itu saya ambil ini kedua datanya, dan saya akan jadikan ini sebagai data yang akan saya uji nanti di K-means-nya. Setelah saya dapat data yang saya dapat itu, saya akan gunakan nanti. Nah, saya analisis dulu apakah ada data outlier kah. Nah, data outlier ini kayak data pencilan gitu dari misalnya ada kelompok gitu, dia pencil di paling ujung gitu. Nah, dan di situ saya ingin menghapusnya kan. Pertama kali untuk menghapusnya itu saya ngecek dulu dengan menggunakan box plot. Dan box plot ini dapat dilihat bahwa tidak ada data pencilan tersebut. Nah, maka dari itu saya tidak perlu menghapus-hapus data pencilan karena tidak ada pencilan sama sekali di kedua data tersebut. Nah, lanjut kepada pemodeling atau clusteringnya. Nah, di sini saya menggunakan min-max color karena saya ingin menyamakan kedua jarak antara kedua data tersebut. Di sini kan 0 sampai 3 nih, dan di sini 20 sampai 80. Kan berbeda jauh kedua data ini. Dan saya ingin hampir menyamakan jarak kedua data ini supaya tidak jauh-jauh untuk mengclusteringnya. Di sini saya min-max color-kan umur dengan umur kendaraan, dan hasilnya seperti ini. Jadi mereka tuh jaraknya tuh dari 0 sampai 1. Kemudian lanjut di sini saya akan mengambil 10.000 data random. Kenapa? Karena kan saya sebelumnya itu mendapatkan datanya itu 171.000 data, dan di situ kan akan membuat prosesnya akan semakin lama kan. Dan oleh karena itu untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil 1.000 data dulu, 1.000 data random. Dan hasilnya seperti ini, dia akan dapat 1.000 rows. Kemudian di sini saya akan menentukan persebaran centroidnya, dan seperti visualisasi seperti ini. Kemudian lanjut kepada itu clusteringnya itu K-means-nya. Di sini pertama kali saya akan masukkan datanya itu ke dalam menjadi array. Nah, untuk nanti dia dimasukkan ke dalam perhitungan clustering nanti. Nah, di sini pertama kali dalam melakukan K-means clusternya ini, saya akan menghitung clusternya dengan menggunakan Euclidean distance. Kemudian lanjut saya akan menghitung posisi centroidnya di sini. Kemudian saya membuat scatter plotnya, di mana kan sebelumnya kan scatter plotnya itu belum berbentuk kelompok gitu kan. Kita akan membuat kelompok itu kan setiap centroidnya tersebut. Nah, di sini dia akan mewarnakan kelompok-kelompok tersebut, dan lanjut di sini dia di sini akan fungsi K-means ini akan memanggil fungsi-fungsi yang di atas ini. Kemudian saya akan mengeset jumlah clusternya itu atau class-nya sama dengan 2 gitu. Dan di sini saya panggil, ternyata datanya seperti ini. Nah, pada proses clustering ini setelah kita melakukan perhitungan centroid dan perhitungan cluster, dapat kita ketahui bahwa di sini datanya itu berubah titik. Nah, oleh karena itu saya simpulkan bahwa centroid ini juga bisa dapat berubah titik seiring dengan kita berjalannya proses perhitungan. Nah, terutama jika ada data outlier pada datanya. Nah, maka dari itu bentuknya seperti ini. Nah, untuk eksperimen, karena karena datanya seperti ini, saya ingin bereksperimen centroidnya tuh berubah titik letaknya atau tidak. Dan oleh karena itu saya lakukanlah mengambil 10.000 data, karena sebelumnya kan kita mengambil 1.000 data karena sedikit kali kan. Saya coba mengambil 10.000 data, mungkin karena sedikit datanya itu dia akan berubah titiknya. Kalau jika banyak, saya berasumsi kalau misalnya banyak dia ada perubahan atau tidak gitu. Di sini setelah saya ambil sampelnya, ambil data random 10.000 dan posisi seperti persebaran sentralnya seperti ini, dan ternyata hasilnya sama saja, ada perubahan perubahan letak titiknya. Dan lanjut setelah saya lakukan evaluate, dan
Dan pada evaluate ini saya menggunakan Ebo method untuk menentukan angka cluster yang paling optimal di dalam perhitungan K-means cluster tadi. Dan di sini saya akan menggunakan CSS dan lanjut di sini saya menggunakan perhitungannya dan di sini saya tampilkan Ebo methodnya dan dapat diketahui di sini bahwa nilai yang paling optimal untuk dalam perhitungan cluster K-means adalah 2 atau K-nya sama dengan 2. Dan sini lanjut, di sini ada referensi-referensi yang saya gunakan dalam mengerjakan tugas besar ini. Demikian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.